大少，抓住！ Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mimin harap kabar kalian semua baik-baik saja. Kali ini Sulaiman LS akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Dole Kentinen Season 1 episode 5. Di episode ini Tangsan telah disergap oleh anak buah dari Xiao Chen-nya yang akan menangkapnya. Apalagi kini Xiao Chen-nya telah mengupgrade kekuatan barunya. Jadi seperti apakah ya teman-teman kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelum melanjutkan menonton, Mimin sarankan kepada teman-teman jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin selalu menghibur kalian semua. Dan selamat menikmati dan enjoy. Saat itu Xiao mencoba mencari obat tanaman penghenti darah untuk membantu monster roh yang terluka. Namun tiba-tiba baru saja Xiao pergi, tiba-tiba datanglah Xiao Chen-nya beserta anak buahnya yang datang menemui Tangsan. Dengan polosnya Tangsan lalu menanyakan kepada Xiao Chen-nya apa salahnya sehingga dirinya selalu menjadi incarannya. Xiao Chen-nya pun menjelaskan kesalahannya adalah Tangsan telah mempermalukan dirinya di depan umum. Dan di sana juga ada banyak sekali murid-murid yang lain yang telah melihat Tangsan mempermalukan dirinya. Otomatis Xiao Chen-nya kini mengincar Tangsan untuk balas dendam. Xiao Chen-nya juga menyambungkan kekuatannya yang kini telah naik tingkat lebih hebat daripada Tangsan. Di sini Xiao Chen-nya sangat merendahkan Tangsan dan meremehkan Tangsan karena dinilai Tangsan tidak berguna sama sekali dan tidak bisa menjadi Master Roh. 唐兄弟。 他已经成功晋升。 Xiao Chen-nya menawarkan perdamaian kepada Tangsan agar Tangsan memberikan Xiao kepadanya. Dan Tangsan harus bersedia masuk ke organisasi Xiao Chen-nya. Tiba-tiba saat mereka sedang bernegosiasi, datanglah monster roh ular kecubung pendek yang langsung menyerang mereka semua. Untungnya di sini Tangsan dan Xiao kabur dan bertemu dengan masternya. Saat setelah mereka bertemu, masternya menjelaskan kepada Tangsan jika ular kecubung pendek ini berusia sekitar 400 tahun dan jenis monster roh ular ini sangat cocok dengan Tangsan untuk mendapatkan cincin roh pertama Tangsan. Namun di sini kecurigaan Xiao mulai muncul. Xiao berpikiran jika masternya telah membohongi Tangsan dan juga menjebak Tangsan. Namun Tangsan seperti biasa tetap dengan pendiriannya jika dia sangat percaya kepada masternya. Karena masternya lah yang selalu membimbing Tangsan walau baru pertama kali bertemu. 因为很少有人愿意相信我。蓝银草是特例，作为植物物，曼陀罗社还有毒，那是被蛇毒麻痹。 Ketika mereka bertiga sedang sibuk mencari Xiao Chen-nya, berharap Xiao Chen-nya dan para prajuritnya bisa mengalahkan ular kecebung pendek. Namun ternyata di sini Xiao Chen-nya malah melarikan diri. Saat itu masternya melihat jika ular kecebung itu akan menyerang muridnya. Tak banyak berpikir, masternya langsung menyelamatkan anak muridnya agar tidak terluka. Akibat serangan dari monster roh, Tangsan melihat gurunya telah dilukai oleh monster roh ular. Tangsan tanya diam saja. Di sini Tangsan memberikan perlawanan yang sangat berarti dengan menggunakan jurus-jurus andalannya seperti jurus 1000 langkah bayangan dan juga menggunakan mata ungu iblis untuk menghancurkan lawannya. Hingga suatu ketika Tangsan pun berhasil mengalahkan monster ular tersebut. Ketika Tangsan akan menyerap kekuatan cincin roh kuning yang berumur 100 tahun lebih, di sini Xiao sangat benar-benar khawatir kepada Tangsan karena Xiao sangat peduli kepada keselamatan Tangsan. Xiao selalu berpikiran jika gurunya telah menjebak Tangsan karena menurut pemikiran Xiao, masternya hanya memanfaatkan Tangsan untuk membuktikan semua teorinya benar terhadap master roh rumput biru perak ini. Ini semua membuat Tangsan sedikit bingung dan bimbang atas perkataan dari Xiao. Namun di sini Tangsan akan mencoba menyerap master roh cincin tersebut demi melindungi Xiao dari ancaman Xiao Chen-nya. 这是交易，他确实帮了我。哎呀，交易，他自己编的理论，你怎么能信呢？只是擦伤，中毒不深，不会死的。
Saat mereka berdebat, tiba-tiba datanglah Xiao Chen-nya yang menghampiri mereka. Xiao Chen-nya datang dengan amarah yang menggebu-gebu dan bernafsu untuk menghancurkan Tang San dan teman-temannya karena telah mempermalukan harga dirinya di depan teman-teman yang lain. Saat itu Tang San tak punya pilihan lain, sehingga di sini Tang San langsung menyerap kekuatan monster roh ular untuk mendapatkan kekuatan baru. Saat setelah Tang San berhasil menyerap cincin master roh, tubuhnya terasa panas dan mengalami sakit di tangannya. Karena ini adalah pertama kali Tang San menyerap kekuatan cincin master roh. Gurunya pun mencoba menyelamatkan Tang San dengan menyuruh Xiao Wu untuk membawa Tang San ke tempat yang lebih aman agar bisa melarikan diri dari Xiao Chen-nya. Masternya menggunakan rah pelindungnya untuk mengelabui Xiao Chen-nya dan para kacungnya. Seketika itu Xiao Wu dan Tang San pun berhasil kabur dan masternya pingsan akibat serangan racun yang telah menyebar di tubuhnya. Dan pada akhirnya masternya pun ditangkap oleh Xiao Chen-nya. 咱们怎么走啊？大少， Saat Tang San telah berhasil kabur dan menjauh dari kawanan Xiao Chen-nya, Tang San langsung mencoba bersemedi untuk memulihkan keadaannya yang telah lemah. Saat Tang San bersemedi, dia melihat banyak sekali di sekeliling tanaman master roh rumput biru perak. Saat itu Tang San berhasil mengeluarkan cincin monster roh untuk yang pertama kalinya dalam hidupnya. Saat itu Tang San tubuhnya merasakan kenyamanan, tubuhnya terasa lebih berenergi dan sangat ringan untuk digerakkan. 但是没有任何冲突的感觉。那现在呢？我成功了。 Kini Xiao Wu baru percaya jika masternya si Tang San orangnya sangat baik dan tulus menolong Tang San. Dan di saat itu juga Tang San menanyakan keberadaan masternya kepada Xiao Wu. Xiao Wu pun bilang kepada Tang San jika masternya telah dibawa oleh Xiao Chen-nya. Jika Tang San tidak datang ke Akademi Noding, maka masternya akan disakiti dan disiksa atas tuduhan pencemaran nama baik keluarganya. 明日落日之前你还不出现的话，我找到了曼陀罗蛇的解毒草药。 Selanjutnya diperlihatkanlah gurunya Tang San yang telah disekap oleh Xiao Chen-nya dan teman-temannya. Di sini masternya telah mengatakan yang sebenarnya jika dia hanya membantu dan menolong Tang San untuk mengembangkan kekuatannya yang disangka-sangka oleh semua orang jika master rumput biru perak itu tidak ada gunanya sama sekali. Di sini masternya ingin membuktikan atas penelitiannya selama bertahun-tahun tentang tipe master roh tanaman rumput biru perak. Dan hingga akhirnya teori dan usahanya ternyata memang benar adanya. Terbukti Tang San bisa menyerap cincin roh ratusan tahun dan mengalami kekuatan baru yang lebih sempurna. 说话不算，他不可能来。不过学什么？大少，这唐三连曼陀罗蛇的魂环，你去跟智士堂说一下。 Saat itu ketika Xiao Wu dan Tang San sedang berduaan, di sini Tang San mencoba untuk menguji kekuatan barunya. 蓝银草变宽变大了，变化还挺大的呢。 Saat diuji kekuatannya, ternyata Tang San masih juga belum mengetahui tentang perubahan kekuatannya tersebut. Hingga Xiao berinisiatif untuk menjadi objek percobaan Tang San saat menggunakan kekuatannya. Dan benar saja menurut Xiao, setelah Xiao menjadi bahan percobaan Tang San, kekuatan dan teknik dari tanaman rumput biru perak milik Tang San ternyata mempunyai teknik racun ular kecebong pendek. 那你的第一魂技是微弱毒素，那长出毒牙来。真没事啊？如果以后我是缠绕，听上去有点普通啊。 Dan kini mereka berdua tinggal memikirkan keselamatan masternya karena telah ditangkap oleh Xiao Chen-nya. Mereka berdua memikirkan bagaimana cara melepaskan gurunya. Sedangkan di sini Xiao Chen-nya adalah anak dari wali kota Noding. Mereka berdua juga sangat takut ketika mereka berdua menyelamatkan gurunya. Karena mengingat Xiao Chen-nya adalah anak pejabat, pasti akan ada banyak sekali para prajuritnya yang melindungi Xiao Chen-nya. Dengan segala berat hati, Tang San memutuskan untuk tidak menolong gurunya karena Tang San juga berpikir bahwa dia dan gurunya baru bertemu. Dan di sini seolah-olah Tang San ini tidak peduli dengan keselamatan gurunya. Hingga singkat ceritanya,
Tangsan dan Xiaowu memutuskan untuk berpisah, dan Tangsan akan pergi ke desanya dan melarang Xiaowu untuk pergi ke kota Noding. Saat itu mereka pun berpisah. 我是老大，我可以帮你的。你我们就在这里分开吧。学院 Setelah mereka berdua berpisah, kita diperlihatkan Xiaowu sedang berbicara dengan serigala hitam yang tadi telah mengerjainya. Ternyata di sini Xiaowu sedang menyerap kekuatan monster roh tanpa harus membunuhnya. Jadi di sini bisa disimpulkan kekuatan istimewa Xiaowu adalah bisa menyerap kekuatan monster roh tanpa harus melenyapkan atau melukai hewan yang akan menjadi sasarannya untuk menyerap cincin roh. Berikutnya diperlihatkan Xiao Qianya sedang menyuruh Bailong untuk memanggil Wang Sheng untuk datang ke markasnya. 开始被安排到七蛇去了。这智士魂觉醒，而且还挺好嘞，我这就去。哎，好嘞。 Lalu saat itu ada Tangsan juga yang sedang melihat-lihat situasi di Akademi Noding. Disusul dengan Xiaowu yang juga ingin menolong masternya. Ternyata di sini diam-diam mereka ingin menyelamatkan gurunya dengan berdalih jika mereka harus berpisah. Di sini Tangsan terpaksa berbohong kepada Xiaowu karena demi keselamatan Xiaowu sendiri. Tangsan tidak ingin melihat Xiaowu terluka dan tidak ingin Xiaowu ikut dengannya karena situasinya sangat berbahaya. Namun ternyata Xiaowu orangnya sangat keras kepala sehingga tidak mendengarkan perkataan dari Tangsan. Mereka berdua memikirkan cara dan strategi untuk menolong masternya. Hingga larut malam dan meminta bantuan juga kepada Wang Sheng. Tugas Wang Sheng hanya memberitahukan kepada Tangsan di mana gurunya disekap. Setelah itu Wang Sheng dilarang untuk membantunya menyelamatkan gurunya. 肖晨宇正面为敌，不是我们要跟他为敌，会在意你的。要是发现有什么戒备森严的地方， Di pagi harinya Tangsan telah menunggu informasi dari Wang Sheng. Saat itu Wang Sheng telah tiba dan mengabarkan informasi tentang keberadaan gurunya yang telah disekap di ruang pelatihan. Tak berpikir lama, Tangsan langsung datang ke tempat pelatihan untuk menyelamatkan gurunya. Saat itu Tangsan telah berhasil menemukan gurunya yang sedang pingsan. Saat Xiaowu telah memberikan obat penawar racun dan gurunya telah berhasil bangun kembali dari pingsannya. Dia mengatakan jika Tangsan dan Xiaowu telah dijebak. Dan ternyata benar saja, tiba-tiba Xiaowu dan gurunya telah terperangkap di dalam jeruji besi. Sedangkan Tangsan berhasil diselamatkan oleh Xiaowu yang langsung sigap melihat bahaya yang datang di depannya. Saat Xiaowu mencoba untuk melarikan diri, ternyata jeruji besi tersebut telah dipasangi aliran listrik. Sehingga ketika Xiaowu memegang besi tersebut, dia pun tersetrum. Saat itu dengan laga sombongnya, Xiao Qianya dan para kacung-kacungnya datang menemui Tangsan. Di sini Xiao Qianya sangat senang karena rencananya telah berhasil. Ternyata Xiao Qianya menggunakan Wang Sheng untuk membohongi dan menjebak Tangsan dan juga Xiaowu. Karena Wang Sheng sangat terpaksa membohongi Tangsan karena ayahnya Wang Sheng telah diculik oleh Xiao Qianya. Jadi di sini Wang Sheng tidak ada pilihan lain selain menjebak Tangsan dan mengikuti semua perintah dari Xiao Qianya agar ayahnya selamat. Di sini juga Xiao Qianya berkata kepada Tangsan jika dirinya sengaja tidak menyerang Tangsan karena ingin menghindari pertarungan. Saat itu juga ternyata Xiao Qianya mengetahui gerak-gerik dari Tangsan yang telah memata-matai mereka. Karena jika mau Xiao Qianya bisa menyerang Tangsan saat Tangsan bertemu dengan Wang Sheng di malam hari. Alasan Xiao Qianya ingin menghindari pertarungan ini karena Xiao Qianya tahu jika pihak Balai Roh Pelindung yang bernama Su Yuntao sangat menghargai Tangsan. Lalu Xiao Qianya memberitahukan identitas yang sebenarnya tentang Su Yuntao. Ternyata Su Yuntao ini adalah murid leluhur pertama Balai Roh Pelindung. Dan Xiao Qianya mencoba menjelaskan sedikit tentang Su Yuntao. Jadi cerita dimulai, Balai Roh Pelindung tersebar di seluruh dunia dulu. Lalu orang yang memimpin Balai Roh Pelindung adalah leluhur pertama. Semua orang menyebut dirinya penguasa terhebat dan tak terbatas kekuatannya, berada di atas seorang pemimpin kerajaan. 好好的谈一谈，
避开争斗。昨天你们找王胜的时候，我们就已经可以围捕你了，加巴。武魂殿遍布斗罗大陆。只是，武魂殿。 Jadi pada inti percakapan ini Xiao Chen-nya bisa saja menganggap Tang San dan juga Xiao menjadi teman dan bisa melupakan kejadian masalah ini dan bisa menjadi teman yang sangat akrab. Namun syaratnya ternyata Tang San harus mempertemukan Su Yuntao dengan Xiao Chen-nya karena di sini ternyata Xiao Chen-nya ingin masuk menjadi salah satu anggota Balai Roh Pelindung. Karena menurut Xiao Chen-nya jabatan ayahnya sebagai wali kota Noding masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menjadi anggota Balai Roh Pelindung yang sangat diagung-agungkan oleh banyak orang di kota Noding. Karena untuk menjadi anggota Balai Roh Pelindung ini, orangnya tidak sembarangan bisa masuk ke Balai Roh Pelindung karena sangat ketat dan juga sangat susah untuk memasuki Balai Roh Pelindung. 推荐信来自古杰村，就当替你出口恶气。与他没吧？他拿金魂币说能上更好的学院，还挺…… Ya, Di sini juga Xiao Chen-nya terus meminta Tang San untuk mempertemukan dengan Master Su Yuntao. Jika Tang San bisa mempertemukan dengan Master Su Yuntao, Tang San dan teman-temannya akan dilepaskan dan Tang San akan memperoleh dukungan dari Xiao Chen-nya. Permintaannya akan dikabulkan oleh Xiao Chen-nya. Bahkan di sini Xiao Chen-nya menawarkan Tang San untuk menjadi tangan kanannya. Namun tentu saja Tang San tidak mau menjadi tangan kanan Xiao Chen-nya karena Xiao Chen-nya telah melukai dan menyakiti orang-orang yang berada di sampingnya. Saat itu juga Xiao Chen-nya malah menyindir tentang ayah Tang San yang berada di desa Roh Mulia. Di sini Xiao Chen-nya berusaha untuk menjatuhkan mental Tang San agar Tang San mau mempertemukan dirinya dengan Master Su Yuntao karena di sini Xiao Chen-nya berencana akan menculik ayahnya si Tang San. Seketika itu Tang San langsung emosi dan mencoba untuk mengeluarkan Xiao dan juga masternya dari kurungan besi. Dengan sekuat tenaga, Tang San mencoba untuk melampaui batasnya dan berjuang demi teman-temannya. Tak peduli rasa sakit yang Tang San rasakan, itu semua tidak sebanding dengan teman-teman yang sangat berharga bagi Tang San. Terutama Xiao yang selalu ada di sampingnya, menemaninya di setiap harinya. Mimin ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang selalu hadir dan standby di channel Sulaiman LS. Sebelumnya, jangan lupa untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga share ke teman-teman kalian semua, agar Mimin selalu semangat untuk menghibur kalian. Dan sampai jumpa kembali di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.